Jamaah siang Jumat yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang tiada henti terus tercurahkan kepada kita. Setiap detik, setiap waktu, sesungguhnya kita tidak bisa lepas dari rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sudah sewajarnya, sudah sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur terbaik tidak hanya diungkapkan melalui lisan, mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga melalui implementasi sebenar-benarnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di Jumat yang mulia ini, khatib menyerukan kepada diri pribadi khatib dan seluruh jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya sebagai seorang muslim, kita tentu berharap mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauh dari kematian yang bersifat su'ul khatimah. Karena kematian yang bersifat su'ul khatimah ini adalah kematian di atas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kematian di atas perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang wafatnya atau meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Bahwa mereka akan ditempatkan di dalam neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dan neraka itu, kata Allah, diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir. Kata kafir di sini bukan hanya berbicara kafir secara hukum. Kalau kita berbicara kafir secara hukum, hanya pada level muslim dan bukan muslim. Tetapi kafir di sini juga dimaknai adalah kafir secara harfiah, yaitu secara bahasa. Yang mana kafir secara bahasa itu artinya menutupi. Para ulama menyebutkan menutupi diri dari kebenaran, menutupi diri dari kebaikan, yaitu siapapun orangnya, baik dia muslim ataupun bukan muslim, ketika ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah kafir secara harfiah, secara bahasa. Sehingga meskipun dia seorang muslim, dia juga bisa berpotensi untuk diwafatkan secara su'ul khatimah. Karena banyak di antara kaum muslimin pun yang tertutup dirinya dari kebenaran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dikunci mati hatinya, ditutup mati hatinya. Begitu juga penglihatannya, pendengarannya, semuanya Allah tutup. Walahum adzabun azim. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. Orang yang berpotensi wafat dalam keadaan su'ul khatimah, Allah telah kunci mati hatinya. Allah telah tutup matanya, tutup pendengarannya dari melihat kebaikan, dari melihat kebenaran. Untuk itu penting sekali bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri seorang hamba yang berpotensi untuk diwafatkan secara su'ul khatimah. Tujuannya agar kita mawas diri, agar kita introspeksi diri. Apakah ada ciri-ciri ini dalam diri kita? Kalau ada, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama, orang yang berpotensi wafat dalam kondisi su'ul khatimah adalah orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Sama-sama kita ketahui sholat adalah amalan yang paling utama dalam Islam.
Bahkan kata Nabi SAW, seseorang yang sholatnya benar, sholatnya baik, maka amalan-amalan lainnya pun akan mengikuti. Tapi sebaliknya, ketika amalan sholatnya buruk, amalan sholatnya mungkin bolong-bolong, amalan sholatnya tidak dikerjakan, maka amalan-amalan yang lainnya pun akan mengikuti buruk. Sholat ini adalah perkara yang sangat penting jamaah sekalian. Seseorang yang meninggalkan sholat, dia berpotensi su'ul khatimah, wafat dalam keadaan buruk. Karena sholat adalah tiang agama. Nabi SAW bersabda, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat, berarti dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan sholat, berarti ia telah menghancurkan agamanya. Yang dimaksud menghancurkan agama di sini bukan berarti kalau ada seseorang yang tidak sholat, tidak mengerjakan sholat, kemudian Islamnya menjadi hancur. Tidak. Islam tetap tinggi, tetap mulia. Yang dimaksud hancur di sini adalah hancur dalam diri orang tersebut. Seseorang yang agamanya hancur, dia berpotensi untuk su'ul khatimah. Kalau dia bertahan dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan terus meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, sekali lagi dia berpotensi untuk wafat secara su'ul khatimah. Ketika penghuni neraka ditanya apa yang membuat kalian disiksa di dalam api neraka, apa yang membuat kalian dibakar, dicincang, dihabisi, dihancurkan di dalam api neraka? Jawaban mereka adalah lam nakuna minal musallin. Kami dahulu termasuk orang yang meninggalkan sholat. Maka hati-hati jamaah sekalian, jangan sampai kita berakhir atau mengakhiri kehidupan ini dalam keadaan su'ul khatimah karena suka meninggalkan sholat. Ciri kedua, orang yang berpotensi su'ul khatimah adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tua adalah bagian dari dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Wahai Rasulullah, apa yang termasuk dosa besar itu ya Rasulullah? Salah satunya Rasulullah menyebutkan uququl liwalidain. Salah satunya adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Baik durhaka kepada kedua-duanya ataupun durhaka kepada salah satunya. Orang tua adalah orang pertama yang harus kita bergaul kepadanya dengan baik. Kalau kita selama ini bergaul dengan tetangga, dengan rekan kerja, dengan sahabat, dengan kerabat, begitu baiknya, begitu loyalnya, bahkan tak jarang kita menraktir teman kita, membantu semua pekerjaannya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tapi sebagian dari kita justru lupa bahwasanya orang pertama yang harus diperlakukan baik adalah kedua orang tuanya. Jangan sampai kita menelantarkan mereka. Kita habis-habisan berbuat baik kepada orang lain, tapi kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Padahal bakti kepada kedua orang tua adalah perintah yang paling utama. Bahkan Allah menyandingkan perintah bakti kepada kedua orang tua itu dengan perintah menyembah hanya kepadanya. Setelah Allah memerintahkan menyembah hanya kepadanya, bertauhid hanya kepadanya, setelah itu Allah memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, hendaknya kamu menyembah Allah saja, bertauhid kepada Allah saja, taat, tunduk kepada Allah saja. Setelah itu Allah memerintahkan wabil walidaini ihsana. Dan setelah itu hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua.
Orang tua adalah keramat di dunia jamaah sekalian. Jangan sekali-kali kita menelantarkan mereka. Jangan sekali-kali kita durhaka kepada mereka. Karena kalau mereka sudah tiada, tertutup sudah pintu surga bagi kita jamaah sekalian. Para ulama ketika orang tuanya meninggal dunia, yang mereka ucapkan adalah tertutup sudah salah satu pintu surga yang bisa aku dapatkan. Karena orang tua adalah jalan menuju surga. Kata Nabi SAW, siapapun yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka masih hidup, kemudian ia tidak bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh dia adalah orang yang paling merugi. Maka selagi mereka masih hidup, mari kita wujudkan bakti yang sepenuhnya. Meskipun misalnya kita orang rantauan, jauh dari orang tua, itu tidak menutup atau tidak menghalangi kita untuk berbakti kepada mereka. Jangan lupa selalu tanyakan kabarnya. Jangan lupa selalu tanyakan apa kebutuhannya. Selama kita bisa memenuhi kebutuhan itu, penuhi. Karena itu adalah bagian dari bakti kita pada mereka. Kemudian ciri ketiga dari orang yang berpotensi su'ul khatimah adalah dia suka menzolimi orang lain. Suka berbuat zolim kepada orang lain. Baik zolim secara fisik ataupun zolim secara non fisik. Zolim secara fisik, memukul, menendang. Zolim secara non fisik, mencaci, memaki, menjatuhkan orang lain. Ini adalah bagian dari dosa yang amat sulit diampuni. Kalau dosa itu berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut hanya mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, selesai. Tapi kalau dosa itu menyangkut dengan hubungan kepada sesama manusia, kita menzolimi manusia, menzolimi orang lain, maka dia harus mendapatkan maaf dari orang yang telah ia zolimi. Baru dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbuatan dosa kepada sesama manusia ini tidak bisa dianggap enteng jamaah sekalian. Untuk itu mari kita menghindar dari menzolimi orang lain. Jangan mentang-mentang kita orang yang punya kuasa, orang yang punya jabatan, kemudian menzolimi orang yang berada di bawah kita. Tentu ini adalah sikap yang tidak baik. Dan apabila seseorang bertahan dalam keadaan ini, ia berpotensi untuk su'ul khatimah dalam mengakhiri kehidupannya. Kemudian sifat terakhir atau ciri terakhir dari orang yang berpotensi su'ul khatimah mengakhiri kehidupannya dalam keadaan su'ul khatimah adalah ia terus-menerus berbuat dosa. Terus-menerus berbuat dosa meskipun dosa itu kecil. Meskipun dosa itu kecil, semakin terus dilakukan berulang kali, lama-lama menjadi besar. Dan hati-hati apabila seseorang terbiasa dengan dosa yang ia lakukan, dia bisa diwafatkan dalam dosanya tersebut. Sudah banyak contohnya. Orang yang suka mabuk-mabukan, dia bisa meninggal dalam kondisi ia sedang bermabuk-mabukan. Orang yang suka berzina, dia bisa wafat dalam kondisi sedang berzina. Naudzubillah. Hati-hati dengan dosa yang selalu kita lakukan. Mari kita bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan introspeksi diri. Semua ini adalah nasihat untuk diri kita masing-masing, terutama untuk diri kita masing-masing. Jangan sampai belum selesai pada diri kita, kemudian kita menyampaikan kepada orang lain, sementara kita melupakan diri kita sendiri. Maka dari itu jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan kita mengetahui ciri-ciri dari su'ul khatimah ini, berharap kita bisa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa introspeksi diri atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Bagi yang masih suka meninggalkan sholat, mari hijrah, mulai rutin tegakkan sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Bagi yang masih suka durhaka kepada kedua orang tuanya, menelantarkan kedua orang tuanya, mari kembali kepada pelukan orang tua, mulai untuk perhatian kepada mereka, penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka selama kita mampu untuk melakukannya. Kemudian bagi yang masih suka menzolimi orang lain, mari kita minta maaf kepada orang yang pernah kita zolimi, dan ke depan jangan sampai kita menzolimi orang lain.
baik secara fisik maupun non fisik. Dan terakhir adalah mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dan mari kita hijrah dari potensi-potensi yang menyebabkan kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah, berpindah atau hijrah kepada potensi-potensi yang memungkinkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.